Selamat malam para kawan kumis. Nama saya Asri. Saya akan menceritakan pengalaman mistis dan akan membagikannya di Kumis Podcast ini. Karena saya begitu tertarik, soalnya salah satu dari host Kumis Podcast ini adalah teman saya. Dan pengalaman mistis saya ini pada saat saya melakukan KKN, kuliah kerja nyata. Di awal cerita, saya dibagikan kelompok untuk mengerjakan KKN dan ditempatkan di kota Tasikmalaya. Kelompok saya ini beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 orang laki-laki. 3 orang perempuan saya sendiri, Zahra dan Hani, dan 2 orang laki-lakinya Jidan dan Lutfi. Pada saat itu saya bersiap-siap untuk berangkat menuju kota Tasikmalaya menggunakan kendaraan pribadi yang dibawa oleh Zidan. Kami bergegas mempersiapkan peralatan yang kami butuhkan untuk berada di daerah kota Tasik tersebut. Kami berangkat pada hari Jumat malam, yaitu pukul 7 malam. Kami berangkat dari kota Bandung dan titik kumpul kami berada di kampus universitas di mana kami kuliah. Ketika itu kami berangkat hingga menghabiskan 3 jam perjalanan. Akhirnya kami sampailah di salah satu desa di kota Tasikmalaya. Kami sampai di salah satu balai desa dan kami diarahkan di mana tempat kami tinggal, dan kami dipisahkan, yaitu kelompok perempuan berada di salah satu rumah warga yang berada di pojok desa, dan 2 orang teman laki-laki menginap di balai desa. Ketika selesai pengarahan, saya pun bergegas menuju ke rumah warga yang kami inap. Kami bertiga berangkat hingga sampailah di rumah warga tersebut, dan rumah tersebut berada di pojok yang agak jauh dari pemukiman warga. Dan menurut para warga, pemilik rumah ini itu berada di kota dan 4 bulan sekali sering mengunjungi rumah ini. Singkat cerita, kami istirahat untuk mempersiapkan esok hari, di mana besok adalah hari pertama kami melakukan KKN. Keesokan harinya kami memulai KKN tersebut. Kami berkumpul di balai desa dan diarahkan oleh kepala desa untuk melakukan tugas-tugas kami selama kami KKN. Kami segera melakukan tugas itu. Seiring berjalannya waktu, tak terasa hari pun mulai gelap, dan tugas-tugas kami di hari pertama sudah selesai. Kami bergegas untuk pulang
ke tempat penginapan kami. Setelah sampai di sini, saya langsung bergegas untuk membersihkan badan, dan ketika sudah selesai kami mempersiapkan untuk makan malam kami. Namun ketika saya hendak untuk ke kamar mandi, di sini agak aneh karena saya melihat terdapat di salah satu ember itu tuh ada beberapa kembang 7 rupa. Dan kata Zahra, ya yang baru selesai dari kamar mandi yaitu Hani. Saya bergegaslah menuju ke kamar untuk menanyakan kepada Hani mengapa ada kembang 7 rupa tersebut. Ketika saya sampai di kamar, di sini saya melihat Hani berhadapan di sebuah kaca yang besar, dan di situ saya lihat Hani sedang menyisirkan rambutnya, dan yang agak anehnya itu muka Hani sangat datar. Di situ saya langsung masuk ke kamar, menepuk badan Hani dan segera menanyakan, "Han, kamu ngapain? Kok nyisir sambil ngelamun kayak gitu sih?" Nah, di sini Hani agak aneh karena tidak merespon sama sekali pertanyaan dari saya. Tidak lama dari situ, Hani pun menengok ke arah saya dan berteriak sangat kencang hingga sangat mengganggu pendengaran saya. Di situ Zahra langsung berlari ke arah kamar dan melihat Hani berteriak-teriak, ya selayaknya orang yang kesurupan. Dan saya pun menyuruh Zahra untuk memanggil para warga dan 2 orang teman laki-laki kami untuk menolong Hani. Dan ketika Zahra sedang pergi berniat untuk memanggil para warga dan teman laki-laki kami, di sini Hani semakin berontak hingga Hani itu mencoba untuk mencekik saya, dan saya pun di situ sangat kesusahan karena tenaga Hani yang begitu sangat kuat. Singkat cerita, datanglah Zahra dan beberapa warga beserta 2 orang teman laki-laki kami. Dan di sini pun para warga membantu untuk menyadarkan Hani. Hani pun tersadar, namun kami dikagetkan lagi dengan Zahra yang kesurupan juga. Di sini tuh keadaan semakin kacau. Kiai di situ pun kewalahan untuk menangani Zahra ini. Akhir cerita, di sini kiai warga lokal ini menanyakan apa yang dibawa oleh Hani dan menyarankan yang dibawa oleh Hani ini untuk segera dibuang, dan menyarankan juga untuk Hani dan Zahra ini dipulangkan saja ke rumah mereka yang berada di kota Bandung. Akhirnya saya pun menanyakan kepada Hani apa yang ia bawa
ke desa ini, dan ternyata Hani dibekali kembang 7 rupa dan 1 liter air yang dibekali oleh orang tuanya, dan ternyata itu adalah bentuk untuk menjaga Hani. Namun ternyata hal itu tuh menjadi malapetaka, karena menurut dari Kiai, apa yang dilakukan oleh Hani ini mengundang para penunggu desa yang kami tempati. Akhir cerita, Hani dan Zahra kami pulangkan ke rumahnya, dan apa yang saya alami ini semoga menjadi pelajaran untuk para kawan kumis. Intinya kita harus menghormati beberapa tradisi ataupun mungkin pantangan-pantangan yang berada di desa yang baru kita singgah. Sekian dari cerita saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Dan untuk para kawan kumis, jangan lupa support terus channel teman saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.